Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar matematika ya, di kelas 9 masih di bab persamaan dan fungsi kuadrat ya. Kita masuk ke subbab karakteristik grafik fungsi kuadrat ya. Langsung saja ya, Ustazah masuk ke materinya ya. Bentuk grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dapat ditentukan dengan melihat nilai dari koefisien-koefisiennya, yaitu sebagai berikut. Nah, yang A, nilai A menentukan arah terbukanya parabola. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya berbentuk parabola terbuka ke atas ya, seperti gini ya, seperti huruf U ya, seperti yang kemarin sudah kalian buat ya. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya berbentuk parabola terbuka ke bawah. Jadi kebalikannya ya, seperti huruf N ya. Nah, nilai C menentukan titik potong dengan sumbu Y ya. Jika C-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu Y positif. Berarti di atas ya, Y positif. Berarti dia akan memotong sumbu Y yang berada di atas sumbu X ya. Kemudian jika C-nya sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat melalui titik pusat ya, berarti melalui titik pusat ya. Insyaallah paham ya. Jadi melalui titik pusatnya. Kemudian jika C-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y negatif, berarti di bawah garis X ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kan seperti ini ya. Nah, tadi kalau dia C-nya lebih dari 0, dia akan memotongnya di atas. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia positif ya. Kalau tadi sama dengan 0, dia akan melalui titik pusat di sini ya, harusnya tuh. Ya maaf ya, harus ada agak ke atas dia pas di titik pusat. Nah, kalau dia kurang dari 0, berarti dia di bawah sini ya, memotongnya di sini. Seperti itu ya. Sumbu simetri yaitu persamaan garis yang membagi dua sama rata. Grafik fungsi kuadrat dirumuskan dengan X sama dengan negatif B per 2A ya. Grafik fungsi memiliki titik puncak atau titik balik di P, yaitu XP, YP. XP-nya ini ya min B per 2A, untuk YP-nya B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Titik puncak disebut juga titik balik minimum jika A-nya lebih besar dari 0, atau titik balik maksimum jika A-nya kurang dari 0 ya. Tadi ya nilai YP-nya yang ini G disebut sebagai nilai optimum dari fungsi kuadrat, yaitu nilai minimum jika A-nya lebih dari 0 atau nilai maksimum jika A-nya kurang dari 0. Adapun nilai B kuadrat dikurangi 4AC adalah tadi ya kemarin ya, nilai diskriminan daripada fungsi kuadrat tersebut ya. Seperti itu. Langsung aja G, kita masuk ke contohnya. Sebuah roket diluncurkan ke udara. Ketinggian roketnya yaitu dalam meter setelah R detik memenuhi fungsi HT sama dengan 600T dikurangi dengan 5T kuadrat ya. Berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh roket tersebut? Nah, kapan ketinggian maksimum tersebut tercapai? Nah, di sini penyelesaiannya. Ketinggian roket berupa fungsi kuadrat HT sama dengan tadi ya, 600T dikurangi dengan 5T kuadrat. Diperoleh nilai A-nya yaitu tadi ya negatif 5. Nah, ini ya, karena fungsi kuadrat itu depannya itu harus A-nya itu adalah variabelnya harus ada kuadratnya ya, T kuadrat ya. Nah, makanya di sini A-nya sama dengan negatif 5, B-nya adalah 600 dan C-nya 0 ya, karena sama dengan 0 ya. Ketinggian maksimumnya adalah ya, B-nya itu yang ada variabelnya juga ya, sama ya. Kalau tadi variabelnya dia pangkat 2 ya untuk yang A, kalau untuk yang B variabelnya dia berpangkat 1 dan C-nya kan nggak ada ya. Ketinggian maksimumnya adalah titik puncak dari grafik fungsi kuadrat, yaitu P, TP, HP ya. Jadi TP-nya kita cari tadi ya min B per 2A ya, yaitu negatif 600 per 2 dikali negatif 5. Negatif 600 per negatif 10 sama dengan 60 ya. Sedangkan HP-nya tadi ya B kuadrat dikurangi 4AC per 4A ya. Jadi 600 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya negatif 5, C-nya 0 ya. Kemudian negatif
4 dikali negatif 5, A-nya negatif 5 ya. Nah, di sini 600 itu 36.000 ya, ininya 0 ya, karena dikali dengan 0 jadi 0, jadi cuma 36.000 aja per 20 ya, karena negatif kali negatif adalah positif ya, 4 kali 5 20, jadi 360.000 dibagi 20 adalah 18.000. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai roketnya adalah 18.000 meter. Nah, kemudian yang dicapai setelah 60 detik ya, 60 detik yang ini tadi. Nah, seperti itu ya caranya. Kemudian Ustazah langsung ya masuk ke subbab yang berikutnya, membentuk fungsi kuadrat. Nah, di sini ya, membentuk fungsi kuadrat. Yang pertama, grafik memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0 serta melalui sebuah titik tertentu. Nah, jika fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ya. Y sama dengan A kali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nah, nilai A-nya dapat ditentukan dengan mensubstitusikan nilai X dan Y dari satu titik lain yang diketahui ke dalam persamaan di atas. Nah, langsung ya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di negatif 3,0 dan 1,0 serta melalui titik 2,5. Nah, kita masuk aja ya ke contoh soalnya ini. Penyelesaiannya tadi ya, ini titiknya. Nah, maka fungsi kuadratnya adalah, nah kita masukkan ke rumusnya tadi ya, Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 kemudian dikali X dikurangi X2 ya, dimana di sini A dimasukin ya, X1 nya adalah negatif 3, X2 nya adalah 1 ya, ini X1 nya ya, X1 ini X2 nya. Oke, nah ini sebagai X1, satunya ini sebagai X2 ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan G, A ya dikali X dikurangi negatif 3, nah ini G, kemudian X dikurangi 1 ya, A dikali X ditambah 3 ya, negatif kali negatif adalah positif ya, kemudian X dikurangi 1. Karena grafiknya melalui titik 2,5, maka nah di sini ya, X pertamanya 2, X keduanya adalah 5 ya. Maaf. Berarti kita 5-nya di sini ya untuk Y-nya, G. Nih 5-nya untuk Y-nya, 2-nya untuk X-nya ya. Maaf saja salah tadi. Nah, kita masukkan saja. 5 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3. Nah, ini ya, ini sebagai X, ini sebagai Y. Berarti di sini 5. Nah, ini X-nya kita ganti 2, ini juga sama ya. X-nya adalah 2 tadi ya. Nah, 3-nya dari atas, ini X, negatif 1-nya juga sama dari atas. Berarti kita tinggal mencari A-nya saja, G. Berarti 5 sama dengan A, 2 tambah 3 itu 5, 2 dikurangi 1 itu 1 ya. Jadi A5 ya, maka A-nya adalah sama dengan 5 dibagi 5, 1 ya. Seperti itu caranya, ya. Nah, jadi rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 1 ya, karena A-nya tadi 1, kemudian ini diambil dari yang atas tadi sini ya. X ditambah 3, kemudian X dikurangi 1. Nah, kita distribusikan. 1 dikali X itu adalah X ditambah 1 kali 3 itu adalah 3. Begini ya, sebentar, ada salah. Nah, satunya tetap ya, kita akan memasukkan ini aja, mengeluarkan yang ini. X ditambah 3, kemudian X dikurangi 1. Ini ya. Nah, seperti kemarin, yang depan kita buka ya. Ditambah 3, X dikurangi 1. Nah, ya, yang depannya kita buka. Nah, dikali dengan yang dalam kurung di belakang ya. X dikali X adalah X kuadrat, kemudian X dikali negatif 1 adalah negatif X ya. Kemudian 3 dikali X adalah 3X, kemudian 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3 ya. Maka di sini X kuadrat negatif X ditambah 3X adalah 2X ya, ditambah 2X negatif 3. Nah, sama ya. Nah, cara mencari yang ini dari sini. Gitu nggak? Nah, usah lanjut ya. Ke grafik memiliki titik puncak XP, YP dan melalui sebuah titik tertentu. Nah, di sini ya, jika grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak XP, YP, maka rumus fungsi kuadratnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini ya.
Ini rumusnya. Y sama dengan A dikali X dikurangi XP kuadrat ditambah dengan YP. Nilai A-nya dapat ditentukan dengan tadi sama ya, mendistribusikan nilai X dan Y dari titik lain yang dilalui grafik ke dalam persamaan di atas. Nah, ini kita masuk aja langsung ke contohnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak 3,5 dan melalui titik 6, -4. Penyelesaiannya ya, kita masukkan tadi ke rumusnya. XP-nya adalah 3, kemudian YP-nya adalah 5. Yang ini ya, yang depan, titik yang depannya. Maka Y-nya sama dengan A dikali X dikurangi XP. Tadi XP-nya 3 ya. 3 kuadrat ditambah dengan YP-nya itu 5 ya. Nah, maka Y-nya di sini A ya, X kuadrat ya. X dikuadratkan itu X kuadrat. Kemudian ini cara 6X-nya dari mana? Ini ya, 2 dikali 3 dikali X. Negatif ya, negatif 3 dikali 2 dikali X yaitu negatif 6X. Kemudian negatif 3 ya dikuadratkan yaitu positif 9 ya. Seperti itu, oke. Kemudian ditambah dengan 5 ya. 5-nya dari sini, dari si YP-nya. Nah, karena grafik tadi melalui 6, -4, maka kita masukkan seperti tadi. X-nya jadi 6, Y-nya -4. Nah, di sini Y-nya -4, nggih. A, nah X-nya 6 tadi ya. 6 kuadrat dikurangi 6 dikali 6, ya negatif 6 dikali 6, kemudian ditambah 9 ditambah 5. Maka negatif 4-nya sama dengan A, ya. Ini 6 kuadrat itu berapa? 36 ya. Ini juga sama. 36 dikurangi 36 habis ya. Tinggal 9 saja. Nah, sini ya. Kemudian ditambah 5. Oke. Nah, 9A kita pindahkan ke depan sini ya. 9A. Kemudian di sini 5 ditambah 4 ya. 5 ditambah 4 itu 9. Nah, jadi seperti ini diuraiinnya. Sebentar ya. Kan di situ 4 negatif 4 sama dengan A kali 9 gitu nggih, ditambah 5. Nah, ini kita pindahkan ke depan. Harusnya kan negatif 9A ya. Sama dengan 5 tambah 4. Nah, berarti kan negatif 9A sama dengan 9. Oke? Maka A-nya begini juga boleh. A-nya sama dengan 9 dibagi negatif 9. Yang ini ya. Sama dengan negatif 1. Sama aja kan? Nah, ini dari sini rinciannya G untuk yang ini. Ya. Nah, jadi fungsi kuadrat adalah kita masukkan tadi ya, negatif 1, kemudian X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 ditambah 5. Ya. Negatif 1 dikali X kuadrat negatif X kuadrat. Kemudian negatif 1 dikali negatif 6X positif ya. Negatif kali negatif positif ya. Nih, negatif kali negatif positif. Positif 6X. Negatif kali positif itu negatif 9 ya. Kemudian ini tetap 5 ya, karena yang dikalikan hanya yang di dalam kurungnya saja. Nah, jadi hasilnya adalah negatif X kuadrat ditambah 6X, negatif 9 ditambah 5 bisa dioperasikan nggih, karena dia sama-sama koefisien ya, yaitu negatif 4 ya. Nah, jadi Y-nya sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X dikurangi 4. Gitu ya. Nah, alhamdulillah nggih, pelajaran hari ini telah selesai. Ustazah mau kalian mengerjakan soal ya untuk bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi ya. Kerjakan uji kompetensi 2.2 di halaman 40 ya. Kerjakan soal nomor 10, 11 dan 12 saja ya. Kerjakan ya seperti biasa di buku tugas beserta cara pengerjaannya. Dikumpulkannya paling lambat besok jam 10 pagi. Itu nggih. Selamat mengerjakan. Barakallahu fikuna. Semoga Allah berikan kemudahan. Saya tutup dulu pelajaran hari ini. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan ya. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.